Mbak Indri ya? Kalau aktif di organisasinya ini baru dari semester 3 sih Mbak, jadi di tahun kedua kuliah itu saya baru coba ikut organisasi. Cukup baik ya. Oke, sebelumnya karena kita di sini pertemuan pertama, kita bisa sendiri nama ibu Saya lagi aktif di organisasi Mbak, organisasinya dalam kampus, khususnya di organisasi di jurusan, sama ada organisasi di luar kampus. Awalnya sih mikir seru-seru aja gitu ya ikut dua organisasi, ternyata pas udah dijalanin capeknya double gitu kan, ekstra capek, apalagi kan kayak udah dua-duanya saya yang ambil, jadi konsekuensi capeknya udah masuk untuk tapi dalam satu itu ada yang hari Selasa, sebenarnya libur jadi bisa bangun lebih siang gitu. Dan di semester ini setelah kuliahnya dari kegiatan lain jadi kan merasa capek gitu ya, kegiatan kadang sampai malam, ini pagi-paginya bahas harus siang-siang kuliah mengenai situasi atau pemikiran yang saya juga kembali kita akan mengkaji sehingga kita dapat setidaknya diskusi itu agak SKS berasal dari macam jadi peran saya di sini sebagai pemulung hanya akan membantu menemukan banyak banget makanya kayak di semester ini tuh merasa situasi yang capek kuliah, capek organisasi, tapi kadang kita cari jalan di lingkungan aja. Nanti dia kalau biasanya kita ada sekitar akhir pas udah di skripsi itu mungkin saya bakal kangen sama si guru-gurunya saya. sekali ini adalah banyak orang tidak menyangka itu terjadi apapun yang saya ingin ceritakan saya skripsi karena pada sisi ini apa yang kita ucapkan itu tidak akan jauh tidak akan keluar gitu ya yang mereka di sini hanya akan disampaikan untuk saya sendiri sebenarnya itu kayak saya udah bilang mungkin proses saya juga ingin mencapai jadi ini kan juga orang-orang kan mungkin saya bisa mulai menjelaskan sedikit mengenai aliran saya atau situasi yang saya Perkenalkan ya, nama saya Ina. Biasanya orang-orang ini kampus manggil saya Ina. Dan saya itu punya hobi yang buat bersenang-senang aja gitu, kayak yang buat refreshment itu nonton drakor dan hanya yang drama-drama gitu, soalnya kayak seru kan di masalah gitu. Terus kalau untuk cita-cita saya itu karena saya jadi jurusan yang pendidikan, jadi sebenarnya dari SMP saya bisa kerja di bagian yang bisa sangat besar. Itu keinginan saya masih sebagai bagian dari yang pernah ikut demonstrasi SMA, tapi itu konseling saya nggak tahu itu konseling sih, cuma memang meruangkan dari kita, tapi lebih cerita tentang kegiatan tentang kayak gimana cara ke kampus kayak gitu dan terdaftarnya.
Ngerasa sebel gitu ya sama teman-teman dekat saya. Jadi teman dekat saya ini perempuan, mungkin kita bisa bilang dia B kali ya inisialnya. Nah, saya sayang banget sama dia karena saya itu ada punya teman juga A itu orang cowok teman dekat saya. Capek-capeknya gitu. Nah, saya ini sama si A ini tuh lumayan dekat dan kita tuh LDR gitu loh. Jadi orang udah sama-sama di kota Malang, sedangkan saya sama si B ini tuh sama-sama di kota Malang. Jadi teman kita kan udah LDR, tapi kadang kalau si A ini pengen main sama saya, kadang si B terlalu ikut campur dan kadang terlalu pengen banget terlibat dalam pertemanan saya dan si A ini kalau kayak gitu, sedangkan saya merasa pengen uang berdua sama si A ini karena ya kita ini nggak bisa kapan kita mau ketemu itu bisa kan kalau saya sama si B ini kita bisa ketemu kapan aja karena kita ada di satu daerah yang sama kayak gitu. Nah tapi si B itu kayak udah pernah mau memahami kondisi saya, kadang dia itu suka penasaran suka kepo saya ini sama si A ini udah sejauh mana, jadi kadang dia itu suka terlalu bercampur, kadang memang saya kayak nggak ngerti dia tahu balikannya kayak teman-teman saya merasa terganggu karena dia itu selalu bercampur saya dan kelas 12 SMA dia masih lulus saya baru temenan sama dia jadi cukup lama ya tapi belum lama banget jadi kayak ya cukup mengenal. Nah kalau dengan saya yang hari ini itu dari awal SMA jadi lebih kenal saya sama yang A ini daripada yang B. Cuman A sama B ini sebenarnya dari TK bukan dari B tapi ternyata pas kita udah ketemu ini situasi udah remaja ya waktu itu saya SMA A ini lebih dekat ke saya dan saya merasa si B mulai ada rasa cemburu atau rasa kayak teman gue dari kecil dari TK tapi sekarang si A ini malah deket sama saya tuh merasa si B ini tuh selalu ada di cemburu dan dia selalu punya ambisi tersendiri dia tuh selalu tahu saya sama si A ini kayak udah sejauh mana sih kayak gitu. Jadi saya merasa si B ini selalu mau dicampur dan dia ada karena dia merasa teman kecil ini tuh diambil ketika apa yang membuat saya itu juga melakukan sharing gitu apakah ada situasi tidak bisa teman dong sudah lagi kayak kayak ya jadi tentunya pasti pernah ada kejadiannya gitu yang makanya saya bisa bilang dia itu cemburu. Pertama tuh ini situasi yang kayak kejadian yang paling teringat itu pas saya mau main sama dia itu lumayan
pas udah dia malam ya kayak bisa bagian itu kan saya udah dia ada kesempatan untuk sampai ini kayak padahal kan sama sebenarnya udah dia main udah lama banget kan dia selalu sampai ini selalu ada mikirnya alasannya kalau dia tapi apa yang didapat dari saya jadi kayak banyak tuh gak bisa lewat ya mau sama aku dan padahal kalau si B ini tahu saya ini berarti harus mengalami masa saya buat kan situasi masa lalu yang mbak ini kenapa saya mau akhirnya mbak ini saya nggak boleh buat main sama si A biar si B ini aja yang main sama saya ini kan karena kalau saya itu selalu terlibat berdua saya jadi kalau saya aja dulu ya dia kayak sebelum teman kecil ini sekarang masih dekat sama saya dan saya juga sebenarnya nggak mau bisa didapat tapi kan kayak saya mau ada suara harinya saya sama siarnya baik nangis di WH itu baru melalui B di atas apa yang ada di pikiran dari si B itu kayak ada edukasi tapi kayak aku harus sama kamu ini dan di situ saya kayak tik sih dia cuma kayak berpikir ternyata bisa ya padahal awalnya tuh main pikirnya main itu nggak apa bisa lewat itu tapi ternyata pasti jalannya gitu ternyata bisa aja gitu nah ketika merasa melewati itu main itu berhasil kita melewati apakah mbak ini masih sering ya kalau ini tuh tapi saya emang kerja kalau hari sakit jantung saya cuma bilang aja ya kayak saya tahu aja soalnya ini kalau saya nggak tahu dia terus tidak bisa saya update di story pasti dia makin kayak kok nggak bilang kayak gitu saya bilang tapi saya nggak ada tujuan buat ngajak kayak apa ya kayak di kan dari biasa itu karena selalu yang penting kayak saya yang dia masalah sama saya yang saya bantu mungkin aja kalau kirim saya ya jangan apa-apa kayak saya dia bersama itu walaupun kayak saya ngerasain capeknya apakah dari mbak ini saya pernah ini ada yang merasa saya ini sudah yang serupa hasil lewat apa kita pernah mbak ini baru kenal saya mengenal mbak ini sekarang lagi kalau kemanapun saya mau main sama si A si B itu harus ikut dong kayak harus ikut dong kayak saya sambut absen yang kemanapun dia naik ngajak aku kayak dan di situ sebenarnya saya kurang nyaman ya juga karena saya bilang saya tahu dia sangat yang saya sama sekali cuman kayaknya perasaannya tuh bisa kita bilang sama di tempat saya merasa dia kalau kondisinya sekarang kan Mbak Endri kayak gimana soalnya itu udah dari waktu waktu SMA sama juga nah yang buat kalau saya mau main tapi ya berarti saya sih ada penyebab saya mau main sama si A hanya mungkin harus tahu kapan mainnya sebaiknya dari apa ya gitu ya yang situasinya jadi saya makin mikir kayak dia tuh emang bangsa selalu protes si A ini dia selalu suka campur saya nggak tahu apa yang harus buat dia tahu sedetail hal yang dia mau nggak siapa kayak apa saja jadi saya terus embel dari waktu SMA saya tahan saya pikir kayak awal dia belum nyaman sama saya jadi dia kayak gitu nah saya pikir semakin udah akan gitu dia tetap dia tahu batasannya dan dia itu udah melakukan situasi kondisi yang sama kayak waktu saya nah ketika
ketika semester karir ini kan Mbak Indri juga merasa diantaranya sulit, tapi Mbak Indri bisa melewati itu. Apa yang Mbak Indri pikirkan sehingga Mbak Indri bisa melewati itu? Ketika kehadiran ini Mbak Indri ditanamkan di situasi sekarang, apakah Mbak Indri merasa apa yang membuat Mbak Indri masih merasa nggak bisa selain dari diri Mbak Indri? Mungkin ada situasi yang membuat Mbak Indri itu lebih merasa nggak bisa. Jadi sebelum saya kenal dengan dia sama dia, saya sudah kayak tahu dia ada dia nggak di sini, dan saya tahu dia tuh lagi dengan jadi di situ saya menyadari dengan kalau dia kalau atau bakalan kalau mencapai itu ada, saya juga mikir oh ya udah berarti selagi saya juga bisa nambah teman, saya juga bisa merasa dalam diri saya juga mencoba gimana baik-baik apa yang membuat ini merasa kurang, apakah itu dari diri Mbak Indri sendiri atau dari tanggapan orang atau mungkin ada sesuatu atau kejadian yang membuat Mbak Indri merasa Mbak Indri belum pantas nanti kalau saya lagi sama atau lagi ada saya juga pernah ya main dance sering gitu ya, cuma main berdua sama si dia. Nah kadang nih rasa itu suka muncul kalau dia itu udah mulai nyobain kontak masalah cowok cowok. Jadi persepsi itu muncul kalau dia mulai udah bisa apakah dari hari ini pernah pernah masuk sekolah, terus saya mulai persepsi itu tuh mulai muncul dia itu cemburu sama saya karena saya juga sama tapi di luar situasi itu di luar kita nggak ngomongin tentang cowok, saya udah yang konsep tentang kayak ada ujian jawab ya karena menenang aja gitu oh dari pandangan orang lain apa yang biasa baik buat diri saya kayak sama saya kayak melihat gitu ya kayak selain kerjaan apa lagi kadang mereka yang juga kayak saya ada hubungan sama tapi kadang cerita itu selain ada pasangannya karena kayak misalnya kalau saya habis main sama si A, nah itu saya bisa 3 minggu bisa enggak, saya sama dia bisa enggak chatan kayak mungkin 2 minggu kayak gitu. Nah itu kan berarti saya lagi nggak ada interaksi sama A atau B, tapi saya merasa kalau dari itu kayak cuma menghindari saya karena dikasih gitu ya penguatan si A, jadi si B itu kayak menjadi rasa-rasanya gitu. lalu Kayak gitu sih hal seperti apa yang Mbak Indri inginkan dari diri kamu sendiri? Apakah tadi bisa percaya diri atau Mbak Indri bisa keluar dari alasan-alasannya tertentu itu? Kadang responnya bukan kebaikan gitu ya, kayak dia udah mulai baik. Kita saya paham ya apa yang saya kadang dicek aja kalau dia udah mulai sedikit itu saya udah mulai apa ya bisa memberikan banget karena saya sedikit tekan gitu ya dan itu karena benar-benar lumayan parah kayak saya sampai harus tenangin nggak baca kayak dia udah sampai baik karena saya hanya malah baik karena itu saya ya karena saya shock gitu karena yang akal baik bercanda tapi kadang bercanda yang terkait si A ini ternyata kayak nggak akal bercandain sampai saya itu bukan baik ini deh ganti kasih ini dan baik apakah baik sudah mencoba untuk
keluar dari situasi ini adalah kemudian teman saya ini yang sedih itu emang ketika Mbak Indri sangat oke, jadi Mbak sangat Indri berat dan itu juga tidak ada sosok treatment dari terus cowoknya kayak ketika punya diri ini apa yang Mbak Indri jadi saya memaknainya tuh kayak dia tuh butuh sosok si A juga buat si B jadi bisa pakai lain cuma nggak treatment baik banget aja ke saya kayak nah ketika kepikiran lagi itu gimana nih perasaan Mbak pasti Indri? kesepian dan dia sedih ada sosok cowok kayak gitu dia enggak dia itu butuh ada cowok yang kayak standar di TikTok mungkin dia yang gimana maknanya sih Itu gimana Indri nggak tahu ya. Oke, baik. Setelah tapi kan proses itu kan apa yang Mbak Indri lakukan untuk bisa lebih baik lagi sebenarnya ibu akan bikin lagi perilaku yang nggak sampai ke perspektif saya ke dia perspektif masih ada tapi dengan makna saya dan saya katakan itu cuma bikin teman sesaat atau hanya di waktu dengan mengikuti mata kuliah itu apakah membuat Mbak Indri lebih sedikit sedikit apa yang membuat Mbak Indri sedikit termotivasi kembali ketika ada salah satu hal yang paling ada orang tua apakah ketika seperti itu Mbak Indri itu masih atau Mbak Indri jalan lagi untuk saat ini belum setiap kejadian itu nanti kan merasa harus diiringan ini apa ya ini berpengaruh kepada perilaku apa namanya cemburu terus campur tapi selama ini masih ada pemikiran positif yang muncul mungkin pemikiran positifnya yang kayak tadi aja sehingga baru kayak saya selalu baca dia keseluruhan begitu ada kayak air yang treatment ke saya jadi merasa malas tugas dan jadi ketika bagian dari situasi saya lagi apa ya kayak gitu atau saya dia tadi saya selalu Mbak Indri ketika berdiri itu malah membuat Mbak Indri lebih lebih malas untuk kuliah gitu. Apakah ada hal yang mungkin Mbak Indri kembali mengingatkan saya kalau B kayak ikut main atau dia penasaran tentang saya sama A itu ngapain aja itu gak apa-apa karena di sini kita sama-sama kita sama-sama semoga mendekat jadi saya nggak mau ada rasa khawatir atau sebel sama lalu seperti apa respon ayahnya Mbak Indri?
saya gimana merasakan hal tersebut karena saya posisinya sama si ini juga yang lumayan dekat, jadi saya ngerasa kalau ada pikiran ingin terus ada di diri saya itu bakalan biasa aja gitu, dan bahkan perasaan tidak enak saya kayak si B kayak gitu, apa yang tadi saya pengen pada ayatnya gitu, biar saya tuh bisa dibilang orang yang positif sama si paling besar itu ada di ayat Mbak Indri tadi kan ada di situasi yang seperti ini. Nah, selain kita teman dekat dan pasangan, apakah Mbak Indri pernah menceritakan kepada saudara mungkin ada nggak? Oke. Nah, untuk saudara Mbak Indri seperti apa hubungan Mbak Indri dengan saudara? Saya bersama A dan B kita teman dekat bertiga, jadi nggak ada masalahnya kalau B ini mau ikut main bersama, kalau B ini ingin mendengarkan cerita saya ketika saya harus main bersama A, karena kita sama-sama teman dekat bersemangat jadi nggak ada masalah apa, dan saya nggak perlu khawatir sama si B karena saya sudah kenal dekat dan saya tahu semua cerita Atau messenger? Ini pertama kali ya, tapi di sini saya rasa pernah habis nggak mampu jadinya akhirnya bisa melewati selain kriteria penugas kita yang kriteria itu lebih kesulitan di semester ini lebih tidak yakin untuk mampu menyelesaikan berkuliah di semester ini. Sikap dosen yang menyulitkan mahasiswa kayak ini tuh seperti apa? rasanya alhamdulillah lebih banyak ya karena akhirnya bisa merasakan saya dan semuanya tuh kayak bukan biasa aja, tapi kayak membuka otak saya gitu untuk melihat Ketika di semester 4 kan Mbak Indri semester 3 ini Mbak Indri kan nggak pernah merasa nggak mampu nih, tapi Mbak Indri kan di situ juga apakah merasa sebenarnya itu sudah atau ya saya apakah ada pemikiran yang menunjukkan Mbak Indri yang membuat Mbak Indri lebih tenang, lebih semangat ketika Mbak Indri merasa nggak mampu dan nggak kalau saat yang lalu kan cepet banget kan dia kalau itu apakah pemikiran itu bisa Mbak kembali terapkan di situasi yang sama atau Mbak ini tuh masih belum yakin apa yang kalau buat Mbak ini merasa mata ini sulit sampai apa selama jalan-jalan perjalanan kuliahan ini Mbak itu emang memahami karena tugas swasta tugasan akhir aja ya ketika menjalani mata kuliahnya sehari-hari gitu ya. Jadi saya melihat
lumayan sulit. Apakah Mbak Indri tuh lumayan sulit memahami materi ini sehingga membuat Mbak Indri tuh merasa tugas-tugasnya ini berat atau memang tugasnya aja gitu? Biasanya nggak membutuhkan langsung aja gitu ya. Apa yang menurut Mbak Indri itu perlu persiapkan untuk menjalani masa mental selain mental apakah selama perkuliahan Mbak Indri sudah berusaha untuk memahami materi dengan baik? Apakah Mbak Indri pernah meminta penjelasan dari dosen? Belum pernah ya. Oke baik. Luar biasa Mbak Indri karena Mbak Indri meskipun pernah banget Mbak Indri sudah berusaha semaksimal mungkin mencari referensi itu merupakan hal yang sangat saya apresiasi ya Mbak Indri karena tidak semua orang itu berpikir untuk mencari referensi ketika mereka sudah merasa begitu ya Mbak Indri masih bisa. Mungkin Mbak Indri bisa ketika menghadapi kata-kata tadi apakah itu di mata kuliah satu mata kuliah saja atau di kuliah lain? Karena akibat mata kuliah ini Mbak Indri apakah Mbak Indri bisa mencoba kembali menempatkan pemikiran maksudnya kayak pasti saya bisa menjalani ini saya sudah berusaha seperti ini. Apakah itu Mbak Indri bisa terapkan dalam pemikiran Mbak Indri ketika Mbak Indri merasa nggak mampu merasa mampu bisa apakah Mbak Indri bisa mencoba untuk kayak kan ini di sini saya lihat Mbak Indri ini pemikirannya memang benar-benar kayak merasa nggak mampu ya di saat ini tugas ini. Apakah Mbak Indri bisa mencoba kayak ketika Mbak Indri merasa nggak mampu merasa nggak mampu itu Mbak Indri mencoba menanamkan dan mengubah pikiran nggak mampu itu menjadi pemikiran yang kayak pasti saya bisa menjalani ini, saya kan udah berusaha, saya udah apa ya mencoba sebaik mungkin, pasti saya bisa melalui ini ya mungkin Mbak Indri bisa kayak bayangkan situasi ketakutan Mbak Indri dan Mbak Indri itu mencoba menerapkan pikiran yang lebih positif gitu ya Mbak Indri daripada pikiran yang merasa nggak mampu dan merasa nggak mampu bisa jadi Mbak Indri mengucapkan sebuah kalimat penenang atau kalimat yang membantu Mbak Indri itu berpikir lebih positif gitu ketika menghadapi situasi yang membuat Mbak Indri merasa nggak mampu. Pasti bisa gitu ya. Apakah Mbak Indri bisa menerapkan kehidupan Mbak Indri akhir-akhir ini? Karena kita juga dibatasi pada waktu ya izin menyimpulkan kembali jadi pada selesai ini Mbak Indri bisa menyelesaikan perkuliahannya ini karena tugas-tugas yang kriterianya itu lumayan tinggi dan berdampak mata kuliah ini berhenti aja gitu dari perkuliahan. Mbak Indri sudah pernah melewati fase ini sebelumnya, hanya saja mungkin kriteria kesulitannya yang berbeda. Tapi Mbak Indri ketika itu sudah berhasil melakukannya dan Mbak Indri akan mencoba di saat ini untuk melewati ini dengan pemikiran yang lebih positif kan. Kemudian masih ada lagi yang ingin disampaikan.
bisa juga masih dalam itu mungkin untuk permasalahannya kita harus kembali mengevaluasi lagi ya, memikirkan beda baik itu menanamkan pemikiran yang positif kepada diri atau mereka masih merasa takut dan nggak mau dalam budaya ini gitu ya, dalam konteks ini semoga semoga dilancarkan ya, semoga bisa lulus dengan nilai yang baik. Mungkin saya akhirnya sama